Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Buya yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya hormati, yang mau saya tanyakan, alhamdulillah, ya setiap pagi kami mengikuti pengajian Buya di rumah melalui radio. Dan kemudian kebetulan tadi pagi Buya menerangkan tentang masalah sholat berjamaah. Sebenarnya di dalam sholat berjamaah itu banyak sekali yang ingin kami tanyakan, cuma ya istilahnya tidak sekaligus Buya. Di antaranya mungkin kalau di pesantren atau di masjid-masjid yang besar itu lebih sempurna. Kemudian kebetulan kami tinggal di kampung, jadi istilahnya yang satu shop aja kadang karena musolanya kecil, yang satu shop aja kalau penuh itu cuma 5 orang. Itu yang satu shop. Yang mau saya tanyakan, di antaranya mungkin ya barangkali kapan waktunya kami menjadi imam, ingin menjadi imam yang baik itu bagaimana, karena seperti yang diterangkan Buya, kadang seorang imam itu satu di antaranya tidak mengingatkan kepada jamaah di saat akan berjamaah, istilahnya tidak meluruskan shopnya, tahu-tahu sudah takbiratul ihram. Jadi kami di belakangnya kadang melihat banyak jamaah yang istilahnya menghadapnya kurang lurus atau bagaimana. Yang kedua, jika saya sholat berjamaah kemudian Tuhan hanya satu shop, saya kebetulan tadi malam juga merasakan sendiri di shop yang kedua saya datang, saya sendirian. Yang mau saya tanyakan, bagaimana Buya agar saya tetap mendapat pahala jamaah, sementara misal saya menarik jamaah yang di depan, saya khawatir seolah-olah tindakan saya itu aneh gitu Buya. Jadi mohon penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tugas imam adalah merapikan barisan makmum. Jangan bertakbiratul ihram terlebih dahulu kecuali barisan makmum itu adalah sudah rapi. Diancam oleh Rasulullah, tusawwunna sufufakum Allah yukhalifanallah baina wujuhikum, dalam riwayat baina qulubikum, kamu suruh milih meluruskan barisan atau porak-poranda hati. Jadi membiarkan barisan tidak rapi, tidak rapat, tidak lurus itu menjadi sebab porak-poranda hati kita. Ini termasuk sunnah Nabi yang sering dilupakan. Lalu kalau kita tidak menjalankan sunnah semacam ini, sunnah apalagi yang akan kita terapkan dalam diri kita? Ini permasalahan adalah ilmu itu jarang disampaikan. Ketahuilah kegiatan di kampung-kampung bagus, mulai dari yasinan, luar biasa, waqiahan, marhabanan. Akan tapi kami selalu menghimbau hendaknya ada ilmu yang disampaikan biarpun 10 menit, 15 menit. Wong itu yasinan tuh, jamiah yasinan itu sudah 50 tahun loh, tapi bab wudhu masih belum bisa. Karena hanya suruh yasinan, tak sambil lirik makannya sudah keluar belum. Itu. Harus ada, berikan sisa waktu 15 menit, 20 menit ngajarkan bab wudhu, termasuk bab merapikan barisan. Lah ini tidak pernah disampaikan, gimana tambah ilmu? Yasinannya dapat pahala karena baca Al-Quran, cuman ilmu kan perlu tambah. Jadi kami selalu menghimbau kepada siapapun yang punya perkumpulan, kalau anda tidak bisa memberikan ilmu, anda undang ustadz lain, masih banyak tetangga yang ngerti fikih dan sebagainya, menjelaskan hukum. Termasuk hukum yang demikian ini. Makanya pertanyaannya kedua itu karena kan orangnya hanya diajak ibadah, tidak dikasih ilmu. Yang kedua tadi gimana? Pertanyaan yang kedua adalah, pertanyaan yang pertama, pertanyaan satu saja mestinya. Jadi kalau kita mau masuk masjid atau musola, tiba-tiba shop pertama sudah penuh, lah saya datang sendiri, bagaimana? Kalau anda sholat sendiri di belakang, maka anda dapatkan pahala jamaah. Maka bagaimana caranya? Anda menarik orang yang dari depan. Makanya pertanyaannya apa? Lah kalau saya tarik nanti dipikir aneh. Iya, karena tidak pernah diajari ngaji sama ustadznya, suruh yasinan saja sama maulidan saja tadi itu. Kami ini mohon maaf, ini kritik ke dalam ya, bukan saya merendahkan maulid. Maulid Nabi istimewa, tapi ilmu harus. Yasinan bukan bid'ah, tapi tolong dikasih ilmu di sela-sela kegiatan semacam itu. Lah mau narik aneh-aneh, sholat kok tarik menarik, itu apaan tuh? Kadang mengatur barisan saja disenggol begini, gini loh, tempat luas saja kok rapet-rapet, ngapain loh? Lihat, ini ya karena jangan disalahkan orang awam sih masya Allah mereka hatinya bersih. Yang salah adalah ustadznya selama ini. Ngapain ustadz? Hanya ngadiri undangan tahlilan sama kenduri.
tidak pernah mengajari ilmu, ini problem. Jadi yang salah ustadznya, saya yang salah kalau begitu. Di mana ini? Kalau ada orang, saya termasuk salah, terlambat menyampaikannya. Mohon maaf para jamaah, itu saya yang salah, jarang menyampaikan. Makanya harus kita tuh senang pengajian tuh yang rutin ada kurikulum, bukan pengajian dadaan undangan di sana 10.000 orang, undangan sana 50.000 orang, bukan itu. Saya lebih senang kalau ada rutinan di sana membangun orang, sebab yang kita bangun nanti pasti dia membangun orang. Oh, dia raja kagetan itu setahun sekali itu yang ada 50.000 orang loh. Dia tuh gak dengar pengajian, main takat di belakang situ. Belum lagi nunggu panas. Kita senang lebih rutin, itu ilmu itu nabung, nggak bisa orang kebut semalam. Itu ilmu yang cepat lupa. Ilmu itu sedikit. Hari ini saya paham tentang jamaah, hari ini saya paham tentang ini, lengket di otak. Jadi kami mohon, mungkin Anda termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengumpulkan jamaah, biarpun Anda tidak punya ilmu. Misalnya banyak kita temukan, dia tidak punya ilmu tapi dikerumuni orang, membuat sholawatan ramai dan sebagainya. Maka kewajibanmu membimbing orang yang telah berkumpul. Undang ustadz, jangan sok jadi ustadz kalau bukan ustadz, kacau nanti, menghalalkan yang haram nanti. Lihat, Anda undang ustadz, diundangkan, oh fikih rutin, ini yang fikih. Jadi memang caranya menarik itu adalah hendaknya begitu. Kalau kita di belakang sendiri, maka hendaknya menarik di depan. Menariknya adalah setelah takbiratul ihram, biar tahu bahasanya kita sholat Allahu Akbar baru narik. Yang ditarik hendaknya ngerti. Kalau tidak ngerti bisa tarik menarik itu kayak tarik tambang nanti. Ngerti ditarik lalu sudah mundur langsung tek tek tek. Baru setelah itu mereka merapat sendiri. Ini kosong pinggir. Baru nanti kalau ada orang baru pasti memenuhi di sana. Maka Anda kalau ditarik jangan mau kecuali dia takbir dulu. Makanya Anda baru disunahkan membantu saudaramu yang di belakang tadi. Syaratnya dia sudah takbir. Kalau Anda sudah merasa dia takbir Allahu Akbar baru narik, Anda boleh mundur. Kalau dia belum takbir Anda mundur, gak dapat kesunahan. Jangan-jangan dia nakal, setelah kita mundur dia masuk, kan kurang ajar namanya. Ya. Jadi setelah tahu Allahu Akbar narik baru Anda saat meneng. Itu caranya. Ya, permasalahannya adalah permasalahan ilmu yang tidak ada sehingga ditarik nggak mau. Baik, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu ya. Ceritanya panjang nanti bab salat jamaah. Dan paling enak kalau pengen benar kritik ke dalam sudah. Apa yang kurang dari saya? Sudah selesai. Jangan ngurusi orang lain kurang, sudahlah. Ngurusi orang lain down. Itu. Nah, saya pengen sempurna. Beres. Ada orang kalau diingatkan malah ente juga begitu. Ini sudah benar. Kalau Anda diingatkan alhamdulillah selesai.